Natal Sekolah Minggu yang akan diadakan pada hari Sabtu 10 Desember 2022, pengasuh sekolah minggu mengajak adik-adik untuk mengikuti latihan Natal yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 6 November 2022 pukul 11 hingga 12.30 WIB di GKO Depok 1. Diharapkan kehadiran adik-adik setiap minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah remaja taruna dengan acara nonton film bersama akan dilaksanakan pada hari Minggu 6 November 2022 pukul 7.30 WIB di Gereja GKO Depok 1 lantai 2. Persiapan remaja taruna akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 pukul 20.00 WIB di GKO Depok 1 dengan tema Mari Menanam Pohon. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dana untuk program kerja Remtar secara khusus Natal, Komisi Remtar bekerja sama dengan Hope Travel Indonesia menawarkan program tour Jelajah Labuan Bajo 4 hari 3 malam. Periode perjalanan akan dilaksanakan antara bulan September sampai dengan Desember 2022 selama kuota minimal 10 orang terpenuhi. 100% keuntungan program ini akan digunakan untuk pelaksanaan program kerja Komisi Remtar. Komisi Remtar juga memohon bantuan Bapak Ibu Jemaat untuk mempromosikannya kepada kerabat. Bagi jemaat yang ingin mengikuti program perjalanan ini, dapat menghubungi pengurus Remtar. Komisi Pemuda mengundang para pemuda-pemudi untuk ikut serta dalam Pemuda Bergerak yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 6 November 2022 pukul 17 hingga 19.00 WIB di Gor Apira Depok 2. Pada ibadah umum latihan paduan suara Komisi PW dilaksanakan pada hari Minggu 6 November 2022 pukul 11.00 WIB di Gereja GKO Depok 1. Ibadah Dorcas akan dilaksanakan pada hari Selasa 8 November 2022 pukul 10.00 WIB di GKO Depok 1 dengan tema Percaya kepada Tuhan. Komisi PW mengundang jemaat untuk mengikuti senam pagi pada hari Sabtu 12 November 2022 pukul 7.00 WIB di halaman samping gereja. Ibadah Komisi Wanita PGIS akan dilaksanakan pada hari Kamis 17 November 2022 di Gereja Kristen Pasundan Depok, Jalan Stasiun Nomor 7 Depok Lama. Bagi yang ingin ikut dapat berkumpul di gereja untuk berangkat bersama-sama pada pukul 15.00 WIB. Latihan paduan suara Komisi Pelpri akan dilaksanakan pada hari Selasa 8 November 2022 pukul 19.00 WIB di GKO Depok 1. Ibadah bulanan Komisi PKB PKIS Depok akan diadakan pada hari Sabtu 19 November 2022 pukul 17.00 WIB di Sekretariat GPIB Pelita Hidup, Jalan Merdeka Barat nomor 1A Depok 2 Tengah. Ibadah lansia akan diadakan pada hari Jumat 18 November 2022 pukul 10.00 WIB di GKO Depok 1 dengan pelayan firman hambanya Pendeta John Pater Situmayang MTH. Ibadah Komisi Lansia PGIS Depok akan dilaksanakan pada hari Sabtu 19 November 2022 pukul 10.00 WIB di GPIB Pancaran Kasih, Jalan Tol Iskandar nomor 27 Simpangan Depok. Komisi Pekabaran Injil mengundang seluruh jemaat untuk dapat ambil bagian dalam kegiatan persekutuan doa jemaat yang dilaksanakan pada hari Sabtu 12 November 2022 pukul 18.00 WIB di GKO Depok 1. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan untuk mempromosikannya kepada kerabat. Bagi jemaat yang ingin mengikuti program perjalanan ini, dapat menghubungi pengurus Remtar. Komisi Pemuda mengundang para pemuda-pemudi untuk ikut serta dalam Pemuda Bergerak yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 6 November 2022 pukul 17 hingga 19.00 WIB di Gor Apira Depok 2. Latihan paduan suara Komisi PW dilaksanakan pada hari Minggu 6 November 2022 pukul 11.00 WIB di Gereja GKO Depok 1. Ibadah Dorcas akan dilaksanakan pada hari Selasa 8 November 2022 pukul 10.00 WIB di GKO Depok 1 dengan tema Percaya kepada Tuhan. Komisi PW mengundang jemaat untuk mengikuti senam pagi pada hari Sabtu 12 November 2022 pukul 7.00 WIB di halaman samping gereja. Ibadah Komisi Wanita PGIS akan dilaksanakan pada hari Kamis 17 November 2022
di Gereja Kristen Pasundan Depok, Jalan Stasiun nomor 7, Depok Lama. Bagi yang ingin ikut, dapat berkumpul di gereja untuk berangkat bersama-sama pada pukul 15.00 WIB. Latihan paduan suara Komisi Pelpri akan dilaksanakan pada hari Selasa 8 November 2022 pukul 19.00 WIB di GKO Depok 1. Ibadah bulanan Komisi PKB PKIS Depok akan diadakan pada hari Sabtu 19 November 2022 pukul 17.00 WIB di Sekretariat GPIB Pelita Hidup, Jalan Merdeka Barat nomor 1A Depok 2 Tengah. Ibadah lansia akan diadakan pada hari Jumat 18 November 2022 pukul 10.00 WIB di GKO Depok 1 dengan pelayan firman hambanya Pendeta John Pater Situmeang MTH. Ibadah Komisi Lansia PGIS Depok akan dilaksanakan pada hari Sabtu 19 November 2022 pukul 10.00 WIB di GPIB Pancaran Kasih, Jalan Tol Iskandar nomor 27 Simpangan Depok. Komisi Pekabaran Injil mengundang seluruh jemaat untuk dapat ambil bagian dalam kegiatan persekutuan doa jemaat yang dilaksanakan pada hari Sabtu 12 November 2022 pukul 18.00 WIB di GKO Depok 1. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada hari Rabu 9 November 2022 pukul 19.00 WIB. Sebelum kita memulai ibadah kita, mohon perhatian sejenak untuk beberapa hal. Yang pertama, untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama, mohon menonaktifkan suara panggilan masuk di masing-masing HP Bapak dan Ibu. Yang kedua, apabila Bapak dan Ibu yang membawa anak kecil, mohon dapat menjaga anak-anaknya supaya tetap duduk tenang selama ibadah berlangsung. Tetap ikuti prokes karena pandemi masih belum berlalu. Dan yang terakhir, apabila Bapak Ibu yang ingin ke toilet pada saat penyampaian firman, dimohon untuk menggunakan pintu yang di sebelah kanan gedung gereja. Kita akan memulai ibadah kita. Bapak-bapak, Ibu yang dikasihi Kristus, teduhkanlah hatimu, tenangkanlah pikiranmu, dan arahkan dirimu bagi Allah yang perkasa, tak kala engkau memasuki hadiratnya yang kudus, dan jemaat diundang untuk berdiri.
Bapak Ibu, Saudara, kita akan tabiskan ibadah kita di pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa, Tuhan kita, dan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-13 yang bunyinya sebagai berikut. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan 40 yang demikian bunyinya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara, menurut tabiat kita yang lama, kita tidak dapat melaksanakan perintah itu dengan sempurna. Bahkan dalam banyak perkara, kita tidak mampu mengucap syukur dengan benar kepada Allah yang hidup. Namun berdasarkan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan 9, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara, di atas janji Tuhan ini, marilah kita mengaku dosa-dosa kita dan mempersekutukan diri dalam kekudusan Tuhan. Marilah kita mengaku secara pribadi. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan,
serta kegagalan dalam berbuat baik. Seringkali kami sebagai umat tebusan-Mu terbenam dalam kelemahan iman, tidak setia, lalai menuruti perintah-perintah-Mu. Bapa, kami mohon pengasihan-Mu. Kami sebagai jemaat-Mu kerap kali mencemarkan kekudusan Tuhan dalam berjemaat dengan mempudarkan harapan, dengan perselisihan, dengan pementingan diri. Kristus, kasihanilah kami. Sebagai gereja, kami sering mengabaikan perintah-Mu dengan menutupi diri. Kesaksian sebagai gereja kabur. Kesetiaan melayani terhalang oleh dalih-dalih kami. Roh Kudus, kasihanilah kami. Kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Sucikanlah kami oleh karena kasih-Mu. Baharuilah kami senantiasa dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam Yesus Kristus Juru Selamat, sesuai janji-Mu. Amin. Sidang jemaat terkasih, marilah kita mendengarkan berita anugerah Tuhan dengan rasa hormat dan penuh syukur sambil berdiri. Saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh menyesal dan mengaku dosa-dosanya di hadapan Allah sambil hidup menuruti janji Tuhan yang terdapat dalam 2 Timotius 1 ayat 9 yang berbunyi demikian. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jemaat duduk kembali. Dengan demikian, kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat di dalam kitab Efesus 4 ayat yang kedua yang bunyinya demikian. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Amin. Tanpa di
Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman yang am dan rasuli dengan berkata demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Sidang jemaat terkasih, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita bernyanyi dari Kidung Kesan 356 bait pertama dan kedua, Kitab Suci Hartaku. Mari kita berdoa. Firman-Mu ya Tuhan adalah pelita dalam kehidupan kami, yang memperbaiki kelakuan kami sehingga semakin benar di hadapan-Mu, di dalam menjalankan kehidupan kami sebagai pengikut-pengikut-Mu di tengah-tengah dunia ini. Pada saat ini Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh sebab itu berfirmanlah Engkau Tuhan bagi kami semua, hamba-Mu dalam segala keterbatasan yang Engkau tidak terbatas, oleh kuasa Roh Kudus dimampukan mewartakan sabda-Mu pada saat ini. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang terkasih, mari kita sama-sama membuka kitab 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 17, Perjanjian Baru. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 17. Bagi Bapak Ibu Saudara yang telah mendapatkan, saya jemput untuk bangkit dan berdiri. Seperti biasa kita baca secara bersaut-sautan. Ayat yang ganjil Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang genap. Judul perikop dituliskan di situ, kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, Supaya kamu dan anak kasuhmu terpisah, baik oleh ilham maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disembah atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat
bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan bagi. Karena secara rahasia kudurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Dia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik pada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu, Saudara? Luar biasa, Yesus dahsyat. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada Minggu Pentakosta 22 ini, di mana 3 minggu lagi kita akan masuk dalam Minggu Advent, tepatnya hari ini 6 November, Sinode gereja kita menetapkan satu tema kepada kita, dipilih untuk diselamatkan. Bila kita perhatikan secara seksama, ada kata dipilih untuk diselamatkan. Kita masuk daripada kata dipilih. Berdasarkan Yohanes 15 ayat 6a, Tuhan berfirman bahwasannya bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Nas yang kedua dengan kata dipilih dari Yohanes 6 ayat 44, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dari dua nas ini Bapak Ibu yang terkasih, kita dapat mengambil artinya bahwasannya kita adalah orang-orang pilihan Allah yang dipanggil masuk ke dalam rencana dan kehendaknya, yaitu menyelamatkan kita dari lumpur dosa dan supaya kita tidak binasa. Amin. Ini jelas-jelas dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara yang hadir dalam ibadah di jam 6 ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Bahkan kita adalah orang-orang yang diselamatkan melalui kematian Yesus Kristus yang jelas-jelas nyata datang ke dunia ini untuk saya, untuk Bapak Ibu Saudara-saudara, bahkan umat yang percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kita yang hadir di sini, jangan kita katakan kita bukan orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan. Karena apa Bapak Ibu? Kita perhatikan secara bersama-sama, baik kita secara, saya rasa semua di sini sudah hadir, yang hadir di sini adalah Bapak Ibu yang sudah mengikrarkan iman percayanya kepada Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Pengakuan iman kita berarti kita itu juga adalah bagian dari orang-orang yang diselamatkan itu. Karena apa? Bapak Ibu yakin penuh yang melakukan itu bukan pendeta, tetapi Yesus yang datang ke dalam dunia ini bagi saya dan jemaat-jemaat sekaliannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang dipilih, yang diselamatkan oleh Allah, kita tidak hanya bisa mendengarkan saja, oh jelas saya ini adalah orang-orang diselamatkan, maka biar aja hidup itu flat, rata aja. Tidak Bapak Ibu yang terkasih. Adapun maksud tema yang ditetapkan pada saat ini, kita sebagai orang umat pilihan Allah yang diselamatkan, dari konteks ini yang pertama adalah tidak mudah dipengaruhi oleh ajaran yang tidak benar. Ayat 1 sampai 12. Bila volume saya agak kencang, adik multimedia supaya mengecilkan. Maklum orang Batak ya, suaranya suka ngegas. Yang pertama, tidak mudah dipengaruhi oleh ajaran yang tidak benar. Mulai dari ayat 1 sampai ayat 12. Di sini kita perhatikan Bapak Ibu yang terkasih, jemaat Tesalonika mereka mengalami kebingungan dan kegelisahan karena apa Bapak Ibu? Digoyahkan, digoncangkan oleh informasi yang bertentangan dengan apa yang telah mereka terima. Ya, mereka digoncangkan, digoyahkan oleh informasi yang bertentangan dengan apa yang telah mereka terima. Ini adalah surat Rasul Paulus. Kita tahu Rasul Paulus dalam kehidupannya yang baru, dia juga sebagai penginjil, pengajar memberitakan Injil Allah kepada tiap-tiap jemaat yang sudah jelas-jelas kita baca tertulis dalam Alkitab ini, khususnya Perjanjian Baru. Ya, Bapak Ibu, digoncangkan. Padahal Paulus telah mengajarkan sesuatu yang benar berdasarkan konteks ini. Tetapi bila kita perhatikan Bapak Ibu yang terkasih, di ayat yang ke-2 dikatakan jangan lekas bingung dan gelisah oleh ilham roh. Ada pengajar-pengajar palsu sehingga menggoncangkan iman jemaat di Tesalonika itu. Ya, apalagi ini tepatnya berhubungan dengan parusia, yaitu kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ada yang menyampaikan yang tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasul Paulus berdasarkan firman Tuhan itu. Demikian juga dengan kehidupan kita sekarang ini Bapak Ibu yang terkasih. Mulai dari saya kuliah sekitar 2005, ada saja sampai sekarang yang betul-betul menggoncang iman
percaya kita kepada Kristus Yesus. Apa? Jelas. Kalau misalnya Bapak Ibu aktif di media sosial, kita perhatikan banyak sekali ya karena ketidakmengertian mereka akhirnya terus untuk menyerang kita orang percaya. Apalagi Bapak Ibu, sesuai dengan konteks ini pernah nggak kita dengar seseorang yang mengatakan bahwa sebentar lagi hari Tuhan akan datang? Pernah Bapak Ibu? Pernah dengar? Saya rasa kalau pengumuman orang Batak pasti pernah dengar, karena salah satunya yang kemarin, maaf saya bukan menghakimi, karena ini supaya memperteguh iman kita. Hari kiamat akan datang. Bapak Ibu yang terkasih, saya sudah pernah katakan bahwasannya nubuat Allah itu telah selesai kan? Nubuat Allah itu telah final, firman Allah itu telah selesai. Di mana ini yang kita baca Bapak Ibu yang terkasih. Jadi mau dikatakan hari Tuhan itu akan datang, tetap itu sudah tertulis di dalam firman Tuhan ini. Yang kiamat sudah datang. Jangankan itu, pada zaman saya juga dulu kuliah, paling bukan kesal karena gimana ya, yang nyebar-nyebarkan SMS, jika engkau hari ini tidak menyebarkan ini, maka akan ada sesuatu yang terjadi pada dirimu. Halo Bapak Ibu, sampai sekarang saya masih sehat-sehat. Benar ya? Pernah nggak mengalami itu Bapak Ibu, dapat SMS, bahkan selebaran-selebaran, jika engkau tidak menyebarkan ini, berita baik ini, engkau akan mengalami itulah. Guncang imannya, disebarkannya lah, kirimkan kepada saudaramu, jika engkau juga tidak mengirim maka keluargamu juga akan. Masih adakah seperti itu yang menggoncang iman kita Bapak Ibu yang terkasih? Tidak toh? Tidak. Langsung saya katakan kepada orang ya, yang menyelamatkan hidup saya adalah Yesus Kristus, adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya tidak hidup berdasarkan apa yang SMS katakan, tetapi hidup berdasarkan apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Amin. Itu Bapak Ibu yang terkasih. Hal ini juga pada masa kini terjadi, menggoncang iman kita hingga akhirnya berdalih, hingga tidak lagi melihat kedaulatan, kebesaran Allah. Karena apa? Sudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang tidak sehat, yang tidak masuk di akal kita. Makanya di sini jelas-jelas Rasul Paulus tegaskan Bapak Ibu, bahwasannya di ayat 1 ke 3 sampai ke 12 di sini jelas-jelas dikatakannya bahwasannya manusia durhaka akan muncul dari kemurtatan. Murtad berarti kesesatan. Adanya kekuatan jahat yang melawan Allah, melawan rencana Allah, bahkan melawan umat Allah itu sendiri. Identitasnya adalah lawan, pelawan itu sendiri. Apa yang dia kerjakan Bapak Ibu sebelum kedatangan Tuhan itu real terjadi pada saat ini juga. Bahkan berdasarkan konteks ini, di ayat yang keempat dia meninggikan diri di atas segala sesuatu yang disebut apa yang disembah sebagai Allah, lalu duduk di bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah. Hal ini jelas kalau Bapak Ibu sering googling, ada juga sudah masuk pada saat ini. Hati-hati. Hanya Allah penguasa yang berkuasa bertahta, memiliki seluruh alam ciptaan ini termasuk kita manusia.
Dan dikatakan di situ juga di ayat yang ke-9, Bapak Ibu yang terkasih, adalah pekerjaan si iblis yang disertai dengan apa? Rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, lalu rupa-rupa tipu daya jahat. Ini semua dipercayai oleh orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Hati-hati Bapak Ibu yang terkasih. Sekarang kita pakai kata waspada pada masa kini. Konteks ini dituliskan pada zaman Rasul Paulus di jemaat Tesalonika. Pada saat ini jangan kita katakan ini tidak terjadi. Perhatikan. Akan ada jelas, bahkan saya tidak sampaikan. Melihat bagaimana reaksi orang-orang durhaka yang melawan umat Allah dan rencana Allah. Tapi tidak usah ambil pusing Bapak Ibu. Karena apa? Jelas-jelas si pendurhaka ini, maksud saya tidak ambil pusing karena apanya mereka, karena jelas-jelas Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, mereka akan ditaklukkan oleh Tuhan Yesus Kristus pada ayat yang ke-8. Ya. Dan si pendurhaka ini juga akan dimusnahkan ketika Tuhan Yesus datang kembali ke dalam dunia ini. Itu yang menguatkan kita pada saat ini. Tetapi sebagai yang menguatkan kita pada saat ini, kita juga tidak mudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang tidak benar itu Bapak Ibu, yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Ini menguatkan kita benar, tetapi sebagai pribadi pengikut Kristus Yesus, kita juga harus semakin mempersenjatai diri kita dengan firman Tuhan agar tidak mudah terpengaruh dengan membacanya ini, merenungkannya, terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan kita. Ya. Harus selalu mempersenjatai diri kita. Kalau enggak, masuklah kita dalam hitungan orang-orang si pendurhaka tadi. Jangan diaminkan Bapak Ibu. Haleluya. Kita bukan hitungan orang-orang yang masuk dalam si pendurhaka itu tadi sendiri. Ya. Jadi jangan mudah terpancing, terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Persenjatai terus diri kita. Siapapun, kaum bapak, kaum ibu, ibu-ibu, bapak-bapak yang di usia emas, pemuda-pemudi, pelayan Tuhan, penatua, pendeta, tidak lepas hidupnya dari kebenaran firman Tuhan. Lalu bagian yang kedua Bapak Ibu yang saudara terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai umat pilihan yang diselamatkan Allah, maka hidup kita harus berdiri dan berpegang pada ajaran yang benar, ajaran Yesus Kristus. Ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Mari kita perhatikan bersama-sama. Orang-orang yang berpegang pada ajaran yang benar, ajaran Yesus Kristus itu adalah orang-orang yang percaya kepada kebenaran itu sendiri. Artinya juga kebenaran yang kita percaya itu yaitu Yesus itu sendiri. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup,
Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini kebenaran Bapak Ibu. Nyata tertulis Yesus Kristus di dalam ini. Kita bukan adalah orang-orang sebagai jemaat yang statusnya sebagai pengikut Kristus yang diselamatkannya, bukan mengikut paham bahwasanya Tuhan itu hanya Yesus Kristus aja yang di hidup kita. Jadi pribadi yang lain bagaimana Bapak Ibu? Makanya tidak sembarangan mengutip nas ini tanpa memahami latar belakang dan konteks yang terjadi. Amin. Itu Bapak Ibu yang terkasih. Lalu sebagai orang yang berdiri dan berpegang pada ajaran yang benar, kita memperoleh kemuliaan Yesus Kristus. Ayat yang ke-14. Di mana kita jelas-jelas mengetahui Bapak Ibu yang terkasih, Yesus yang akan datang ke dalam dunia ini untuk yang kedua kalinya. Amin. Kedatangan yang pertama sudah toh? Iya, yang sebentar lagi juga menjadi momen-momen yang sering kita rayakan, tepatnya di bulan 12. Tetapi Bapak Ibu, kita sebagai orang yang berpegang dan berdiri dalam ajaran yang benar memperoleh kemuliaan Yesus Kristus karena Dia sendiri telah jelas-jelas menunjukkan ketaatannya kepada Bapa di surga melalui kematiannya di atas kayu salib. Dia rendah hati, jelas. Dia taat, jelas. Dia mematuhi perintah Bapaknya, jelas. Itu kita peroleh Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa perolehnya? Karena kita hanya bisa pandang melalui kaca mata iman kita. Ibrani 11 ayat 1. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Lalu orang-orang yang berpegang dan berdiri pada ajaran yang benar itu dianugerahkan penghiburan dan pengharapan. Kita adalah orang-orang yang dihiburkan. Makanya sebagaimana lagu, kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Amin. Ya iya, karena kita berpegang, berdiri pada ajaran yang benarnya itu Yesus Kristus itu sendiri. Dan menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang terus berpengharapan baik kepada Dia. Karena bila kita berharap kepada manusia, jelas-jelas beda dari pengharapan kita kepada Allah yang selalu kita andalkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya sendiri pun tidak tahu kapan hari Tuhan itu datang. Loh, tapi Bapak pendeta, saya pendeta Bapak Ibu, tapi siapa yang tahu? Setahu saya yang tertulis di dalam Matius 24 ayat 36, tidak ada seorang pun yang tahu kapan Dia datang. Tapi jelas-jelas di dalam 2 Petrus 3 ayat 10 dan 1 Tesalonika 5 ayat 2, Dia datang seperti, ayo, apa Bapak Ibu? Panako bahasa Bataknya kan, pencuri. Ada yang tahu? Saya sendiri nggak tahu Bapak Ibu. Berdiri di mimbar ini saya sendiri tidak tahu. Tapi apa? Yang diperlukan ketaatan terus di dalam firman Tuhan agar terus dipersenjatai melawan yang tidak benar itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, sebagai orang yang dipilih diselamatkan oleh Allah, pertama tidak mudah dipengaruhi oleh ajaran yang tidak benar. Lalu yang kedua, berdiri dan berpegang teguh pada ajaran yang benar, yaitu ajaran Yesus Kristus. Roh Kudus menolong kita untuk melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita. Amin. Kita menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Kesan 590 bait pertama dan kedua, ku disalibkan dengan Tuhanku. Ku disalibkan
kita masuk dalam syafaat kita kembali teduh, kita bersatu di dalam doa. Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami bersyukur buat firman-Mu yang menguatkan, menegur kami, mengingatkan kami pada saat ini, agar kami tidak mudah dipengaruhi oleh ajaran yang tidak benar pada masa kini, dan biarlah kami terus berdiri dan berpegang teguh pada ajaran yang benarnya, yaitu ajaran Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Meteraikanlah firman-Mu Tuhan di hati kami, agar kami terus melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Bapa, sendengkan telinga-Mu, pada saat ini kami menaikkan syafaat kami. Biarlah kami selalu peka kepada petunjuk bahkan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Pada saat ini Bapa, hamba-Mu berdoa untuk keluarga-keluarga berikut. Pada keluarga Ibu Maria Mutenah, keluarga Bapak Fedian Semaruanaya, keluarga Bapak Tommy Franciscus Rumengan, keluarga Bapak Johnry Tahalea, keluarga Bapak Saibun Sitorus, keluarga Bapak Hari William Laisina, keluarga Bapak Jimmy Jualiandika Tarlim Samara, keluarga Bapak Tom Ser Sitanggang, keluarga Bapak Sahala Tobing, keluarga Bapak Suparman Simatupang. Bapak, Engkau yang mengerti dan peduli dalam keluarga-keluarga ini. Biarlah mengasihi itu sebagaimana Kristus mengasihi umatnya. Biarlah mereka dalam keluarga mereka, orang tua dengan anak-anak, selalu hidup dalam kasih dan damai sejahtera-Mu saja. Apa yang menjadi pergumulan hidup mereka, Engkau Allah yang campur tangan. Jangan biarkan mereka Bapa jatuh sampai tergeletak, sebab Engkau terus menopang mereka. Pengharapan mereka tetap teguh karena jelas Tuhan, ketika berharap kepada Engkau, maka kami akan merasakan ketenteraman, sungguh keindahan dalam kehidupan kami. Sebab kami hanya memandang Allah kami yang berdaulat sepenuhnya dalam kehidupan hari lepas hari. Biarlah rumah-rumah yang ditempati oleh jemaat Tuhan ini selalu berlaksa malaikat-Mu menaungi mereka, menghardik segala kuasa kejahatan, niat jahat manusia dalam kehidupan mereka. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Pada saat ini Bapa, hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu yang merayakan ucapan syukur atas pertambahan usianya sepanjang seminggu ini. Kepada Bapak Dionisius Tameon, keluarga Bapak Yohanes Sardi, keluarga Bapak Penatua Alex Adrian Kamuni, Saudara Bambang Tutuko Adi Nugroho, keluarga Bapak untuk Bapak Dedi Antonius Andriawan, Ibu Penatua Sarjuni Sudibyo, Florencia Elizabeth Simatupang, Nelson Lempo Talisman, Hans Arya Satya Lasi. Terima kasih Tuhan, bukti karya-Mu selalu nyata dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka pribadi lepas pribadi semakin takut akan Tuhan. Bagi mereka yang berkeluarga menjadi keluarga andalan dan menjadi teladan, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Bagi mereka yang bekerja, Engkau berikan kekuatan Tuhan agar terus mampu menjadi saksinya Tuhan dalam kehidupan mereka sebagai pengikut-Mu. Bagi mereka yang kuliah, yang sekolah, yang berulang tahun ini Bapak memberkati mereka Tuhan, biarlah semakin bijaksana hidup seturut kehendak Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu juga berdoa untuk pertumbuhan iman dari jemaat GKU Depok 1. Biarlah mereka Bapak selalu haus untuk intim bersekutu dengan Tuhan lewat jemaat-jemaat yang ada di GKU Depok 1 ini. Ada berbagai kegiatan-kegiatan ibadah di GKU Depok 1 ini Bapak. Biarlah mereka juga boleh mengikutinya dengan tekun. Bahkan setiap ibadah-ibadah keluarga mereka itu juga menumbuhkan iman mereka, agar mereka juga melakukan itu keluarga demi keluarga. Sehingga Tuhan, GKU Depok 1 ini bukan hanya bertumbuh dengan banyaknya orang, tetapi semakin bertumbuh dalam iman mereka yang semakin kuat, teguh di dalam Engkau saja Tuhan. Engkau berkati sertai majelis hamba Tuhan, pekerja gereja beserta keluarga masing-masing. Tugas dan tanggung jawab telah dipercayakan dan biarlah dikerjakan dengan tulus ikhlas, biarlah dikerjakan dengan sukacita Bapak. Bahkan hubungan antara satu pelayan dengan pelayan yang lainnya tetap harmonis karena diikat oleh kasih Kristus saja dalam gereja ini. Bahkan keluarga masing-masing diberkati Tuhan, baik istrinya, suaminya,
bahkan anak-anaknya, menantu-menantunya dan cucu-cucunya selalu berkelimpahan berkat dalam kehidupan keluarga-keluarga mereka. Bahkan untuk anak-anak Tuhan yang mencari pekerjaan, Tuhan berkati, Tuhan tuntun di dalam kelemahan mereka, kelelahan mereka. Tiada yang mustahil bagi Engkau, bagi orang-orang yang berharap kepada Engkau Bapa. Pekerjaan itu akan mereka dapat, mereka akan bekerja, dapat memenuhi setiap kebutuhan mereka hari prasari dalam kehidupan mereka. Bahkan untuk mereka mencari pasangan hidup, biarlah Tuhan kirimkan yang seiman, yang sepadan, yang takut akan Tuhan. Bahkan keluarga yang mendapatkan keturunan, Tuhan berkati. Biarlah Engkau Tuhan menjawabnya indah pada waktunya. Segala tetesan air mata mereka Engkau tampung dalam kirbat-Mu Tuhan. Dengan iman mereka, mereka katakan mereka akan punya keturunan Bapa. Kapan waktunya, terus percaya dalam kehendak Tuhan indah pada waktunya. Bahkan untuk ibu-ibu yang sedang mengandung, Tuhan berkati agar kandungannya sehat, hingga nanti dalam persalinan berjalan dengan baik dan lancar. Berkati suaminya yang mencari nafkah, biarlah Tuhan terus berikan kekuatan. Bahkan untuk orang tua kami, janda duda, bahkan di usia emas, ibu-ibu, bapak-bapak lansia Engkau berkati, biarlah Tuhan selalu berikan kekuatan serta penghiburan. Bahkan anak-anak yang telah meninggalkan Tuhan, kami bersatu hati panggil mereka pulang kembali. Mereka juga Engkau kasihi Tuhan. Sekali lagi Bapa, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Di luar Engkau tidak ada keselamatan itu. Mereka akan pulang kembali sebagai anak-anak yang Engkau tebus, yang Engkau kasihi. Berkati pemerintahan bangsa negara kami, Provinsi Jawa Barat, Kota Depok, kecamatan, kelurahan, RT RW yang ada di Kota Depok ini Tuhan berkati. Biarlah semakin takut akan Tuhan, selalu bersikap benar di hadapan Tuhan, bahkan setiap masyarakat di mana mereka memimpin. Biarlah juga Bapak Indonesia ini, Kota Depok ini selalu cinta damai, intoleransi, radikalisme, terorisme, KKN semakin dihentikan dari bangsa, bahkan Kota Depok, bahkan Provinsi Jawa Barat ini Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Engkau Bapa. Biarlah anak-anak Tuhan juga akan semakin banyak memimpin negeri ini sebagai orang-orang yang takut akan Engkau. Bahkan corona ini Bapa Tuhan hentikan dan tidak berkembang lagi. Untuk baptisan dewasa dan sidi pada siang ini, kami serahkan Tuhan kepada Engkau yang empunya ibadah di jam 9 nantinya. Biarlah mereka yang mengaku iman mereka, yang menerima baptisan, agar terus berkomitmen konsisten sebagai pengikut Kristus dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka selalu kuat dalam kuat kuasa. Bahkan untuk peneguhan pernikahan tanggal 12 November ini, di mana ada 6 pasang yang akan diteguhkan dan diberkati, Tuhan berkati dan sertai. Biarlah acaranya berlangsung dengan sukacita. Pelayan Tuhan yang akan melayani, biarlah Tuhan berikan hikmat dan pengertian. Bahkan rapat kerja majelis tanggal 19 November, Tuhan berkati agar majelis seluruhnya mempersiapkan diri dengan baik. Dan pada tanggal itu semuanya akan berjalan baik dengan lancar karena kami mengandalkan Tuhan saja. Untuk perjamuan kudus akhir tahun tanggal 4 Desember, Tuhan berkati, biarlah perjamuan kudus itu diikuti seluruh jemaat Tuhan yang telah mengikrarkan imannya dan mereka bersuka cita dalam mengikuti perjamuan akhir tahun itu. Bahkan Natal sekolah minggu, Natal remaja taruna, Natal jemaat, Tuhan berkati segala persiapan-persiapannya, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang cukupkan segala biaya-biaya yang dibutuhkan. Dan biarlah Bapa pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan itu semuanya berjalan dengan sukacita karena Tuhan berkuasa bertahta sepenuhnya dan hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Berkati rapat majelis jemaat terbuka tanggal 18 Desember, Tuhan berkati agar kami juga mempersiapkannya dengan baik dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk jemaat yang sakit dalam pemulihan, Ibu Sumiar Tobing, Ibu Lemina Turnip Sialoho, Ibu Josina Mairuhu, Ibu Fransina Mairuhu, Ibu Novi Alex, Ibu Sudarman, Ibu Damaris Marpau, Ibu Juliana Mairuhu, Ibu Wulandari Kusuma Dewi Zega, Ibu Aryati Marlina Zega, Marlene Talupun, Regita Talupun, Bapak Sugito, Bapak Hari Lesina, Bapak Teddy Sianturi, oleh kuasa bilur darah Tuhan Yesus Kristus mereka sembuh.
Bahkan dalam pemulihan mereka, mereka tetap berharap kepada Engkau saja. Bahkan Tuhan, untuk secara khusus kepada Ibu Damaris Marpaung yang akan menjalani operasi pada tanggal 9 ini, Tuhan campur tangan. Segala peralatan yang akan digunakan dikuduskan oleh darah-Mu Tuhan. Tenaga medis yang bekerja biarlah takut akan Tuhan. Yang namanya bentuk kefatalan itu kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua akan berjalan baik dan lancar. Terima kasih Bapak. Berkati Bapak Ibu, saudara-saudara yang boleh melayani pada saat ini, apapun pelayanannya Tuhan, biarlah hanya nama Tuhan dimuliakan. Bahkan berkat Tuhan melimpah selalu dalam setiap aspek kehidupan mereka. Sepanjang 1 minggu ini segala aktivitas kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan berjalan bersama kami, menyertai kami, memberkati kami. Kami aman dan tentram hanya di dalam Engkau saja, Bapa yang mempunyai seluruh kehidupan dan hidup kami. Terima kasih Bapak, inilah syafaat kami. Demi Kristus Yesus Juru Selamat kami yang sudah mengajarkan kami doa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita sambil mengingat kata Alkitab di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita bangkit berdiri, kita mengucapkan syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada-Mu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin.
Sidang jemaat terkasih, ibadah kita akan berakhir. Kita akan menutup dengan lagu pujian Kidung Keesaan 507, bait pertama dan kedua, Berkilat Halilintar. Sidang jemaat terkasih, pulang dan taatilah firman Tuhan, nyatakanlah kasih Tuhan Yesus Kristus bagi sesama insan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di
Jemaat dipersilahkan duduk, kita bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.